Selamat pagi anak-anak semua, selamat hari Minggu, selamat datang kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Ebenezer Samarinda. Ya, semua sudah duduk manis, kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Hari ini Bunda masih ditemani teman kalian yang kemarin, siapa ya? Gege, mana ya? Halo Bunda, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Gege. Apa kabar hari ini? Apa kabar teman-teman semua? Luar biasa. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita akan menyanyi satu lagu. Masih ingat? Kita mau berdoa dulu sebelumnya, ya. Kita sembunyikan jari-jari kita. Mana jempol di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja. Sembunyi. Mana jari di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja. Dilipat berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur walaupun kami masih di rumah, kami tetap boleh bertemu. Kami mau Tuhan beribadah kepadamu. Tolong kami semua Tuhan, biarlah kami tetap di dalam rumah dan kami tetap menyembah-Mu lewat pujian kami dan lewat syukur kami. Bahkan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Ya, adik-adik yang manis, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi satu lagu pujian Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sekarang adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yoel pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Tetapi di sini Bunda akan membacakan ayatnya yang ke-8 saja. Demikian firman Tuhan. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Demikian firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Wah, lamanya Kak Desi nggak lihat kalian. Bagaimana kabarnya? Aduh, sudah berapa lama ya kita nggak ibadah ya? Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi firmannya sudah dibaca oleh Bunda Martia. Tapi kita ulangi sekali lagi ya, Dek ya. Firman itu terambil dari Yoel pasal 1 ayat 8. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari Yoel. Nah, kenapa hari ini kita belajar dari Yoel? Ayo, Kakak Desi mau tanya, siapa di sini yang punya teman namanya Yoel? Angkat tangannya. Wah, siapa tahu papanya namanya Yoel juga. Atau ada teman sekolahnya namanya Yoel juga. Nah, adik-adik, Yoel itu artinya Tuhan adalah Allahku.
Nah, di kitab Yoel ini, bangsa Israel lagi ngalami sesuatu, Dek. Sesuatu yang sangat-sangat buruk. Mereka mengalami bencana alam, yaitu berupa banyak belalang yang memakan lahan pertanian mereka. Sehingga belalang-belalang tersebut mengakibatkan pertanian mereka jadi gagal. Mereka gagal panen, tidak bisa dijual tanaman mereka, dan akhirnya adik-adik mereka tidak bisa makan. Selain mereka mengalami masalah kelaparan, mereka juga mengalami masalah kebakaran. Nah, disitulah Nabi Yoel menyuruh supaya bangsa Israel pergi untuk minta ampun sama Tuhan. Karena Nabi Yoel menganggap bahwa bencana ini karena orang Israel tidak berdosa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini juga kita belajar bahwa bangsa Indonesia juga saat ini juga mengalami hal yang sama. Tahu kenapa? Kalian tahu kan, Kakak Desi punya gambar. Nih, gambarnya. Lihat. Nah, di sini ada gambarnya siapa ini? Ayo, pasti tahu semua kan? Karena ini lagi heboh banget nih. Heboh banget ini penyakitnya. Yaitu apa? Corona. Coba lihat gambarnya. Coronanya aja sampai nakut-nakutin bumi nih. Bumi ini sampai kabur, takut. Nah, coba lihat. Sekarang ini kita lihat aja. Kita kemana-mana nggak bisa. Kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa main-main. Siapa di sini yang biasanya main layangan? Nggak bisa. Naik sepeda setiap sore keliling komplek? Nggak bisa. Terus mau ke mall? Aduh, itu mama itu pasti sudah marah-marah. Jangan ke mall. Nah, adik-adik semua takut. Sekarang tahu nggak apa-apa? Pakai masker. Pakai masker. Terus kalau ada orang-orang dekat-dekat kita, jauh, jangan dekat-dekat. Terus kalau ada orang yang batuk, kamu kena corona ya. Jadi kita semua takut adik-adik, kita semua takut semua. Karena apa? Karena kita menganggap bahwa corona ini menakutkan. Wah, sekarang nggak bisa impa lagi. Nggak bisa dengar firman di gereja, nggak bisa nyanyi-nyanyi di gereja, nggak bisa main-main sama temannya, nggak bisa jajan pentol di bawah sama Pak Lek baksonya. Aduh, semua jadi nggak bisa. Mana bosan, sekolah di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, impa juga di rumah. Aduh, sedih banget. Nah, hal yang sama terjadi pada bangsa kita Indonesia. Nah, kalian tahu adik-adik apa yang harus kita lakukan pada saat-saat ini? Mungkin pada saat ini banyak juga orang tua, banyak juga adik-adik yang bilang, Kakak Desi, mamaku sering menangis sekarang karena kata mama kita ini harus berhemat karena papa sudah tidak kerja lagi. Atau mungkin kita melihat papa kita yang biasanya senyum, ceria, sekarang sedih. Karena apa? Karena papanya sudah dikeluarkan dari pekerjaannya. Banyak sekali. Atau mamanya bilang gini, adik jangan minta baju baru dulu ya. Jangan minta mainan baru dulu ya. Mama nggak punya uang. Nah, kita mengalami hal yang sama seperti bangsa Israel. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan yang seperti dilakukan oleh bangsa Israel. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta Tuhan yang tolong kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Mungkin kita punya masalah, mungkin kita punya pergumulan, mungkin kita juga punya ketakutan-ketakutan. Aku masih bisa sekolah nggak ya? Aku masih bisa ketemu temanku nggak ya? Aku masih bisa jalan-jalan nggak ya? Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Seperti Tuhan mendengar apa yang disampaikan oleh Israel kepada Tuhan melalui peratapan mereka karena gagal panen, karena kehidupan mereka yang lagi susah. Maka ketika kita juga berdoa kepada Tuhan, Tuhan juga akan mendengarkan doa kita. Mungkin kita tidak bisa seperti Pak Dokter yang menolong orang sakit, yang menyembuhkan orang sakit, atau seperti Pak Guru atau Bu Guru yang memberikan soal-soal,
atau seperti Pak Polisi yang menjaga keamanan dan ketertiban. Tapi kita bisa berdoa untuk mereka. Berdoa untuk para medis, berdoa untuk para pemimpin bangsa, dan juga berdoa untuk orang-orang yang menjaga ketertiban. Terlebih khusus adik-adik, berdoa kepada orang tua kita. Karena bagaimanapun juga, orang tua kita adalah orang tua yang menjaga anak-anaknya tetap aman, tetap nyaman, dan tetap dalam lindungannya. Berdoa untuk mama dan papanya. Jikalau pada hari ini adik-adik mengalami kesusahan ekonomi, papanya diberhentikan dari pekerjaan, mamanya harus sedih mengatur rumah tangga, jangan takut. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tapi dengan berdoa, Tuhan akan menunjukkan jalannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Ayo adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Dari firman ini, kami belajar Tuhan, bahwa ketika kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau yang bekerja dan beracara di dalam hidup kami dengan cara luar biasa. Tolong kami Tuhan, bantu kami untuk dapat bekerja lagi, untuk dapat belajar lagi, berkumpul lagi Tuhan bersama dengan teman-teman, dengan orang tua, guru, kakak layan, bunda layan, dan biarlah Tuhan di dalam kami menjalani hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian ini, Tuhan tetap sertai kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, GG, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Desi. Jadi apa? Kita tetap harus semangat, kita tetap harus di rumah saja dengan tekun berdoa agar kita tetap merasakan sukacita, agar segera wabah ini segera berlalu, kita kembali boleh sekolah, kita boleh lagi bermain, tetap semangat. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, yuk kita menyanyi sama-sama dari Kidung Ceria nomor 271. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Nah, GG dan teman-teman semua, tadi kita bilang tetap semangat, kita akan tetap berdoa, minta sama Tuhan, wabah ini harus berlalu. Mari menutup ibadah kita berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami boleh bersuka cita. Dan biarlah Tuhan, kami tetap taat, setia, dan tekun berdoa. Biarlah kasih Tuhan menyertai kita sekalian dari sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa minggu depan di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Ebenezer. Tetap di rumah saja dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.